semua, perkenalkan nama saya Ana Mariawas, NIM 202048031. Saya dari kelas A semester 3. Saya membuat konten ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu dosen, Ibu Elsinora Mahani Tias, SPD, MPD, dalam praktek simulasi mengajar. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Ya, bagus sekali. Sebelum Ibu memulai pembelajaran di pagi ini, Ibu mengundang ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa boleh. Ya Tuhan, kami anak-anak ini mau belajar Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang ibu guru akan berikan kepada kami bisa tertanam dalam otak kami Tuhan, dan bisa menjadi lekal bagi masa depan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Ya anak-anak, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Yang pertama, Dalen Was, Hadir, Bu. Moreno Lewa Herila, Hadir, Bu. Alin Rahak Bau, Hadir, Bu. Theo TK, Hadir, Bu. Sion Lewa Herila, Hadir, Bu. Frilian Was, Hadir, Bu. Nakila Was. Hadir, Bu. Ya, bagus. Baik anak-anak, pembelajaran kita di pagi ini dengan tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dengan subtema organ gerak hewan. Kompetensi dasar PPKN 1.1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2.1, bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai sila Pancasila. 3.1, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1, menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar bahasa Indonesia. 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Kompetensi dasar IPS. 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, serta transportasi. 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, serta transportasi. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. 2. Dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia. Nah, anak-anak, coba perhatikan, ini gambar apa? Burung Garuda. Ya, benar sekali. Di kaki burung Garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa tahu artinya? Dalen Was? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, benar sekali. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Siapa yang tahu? Ini merupakan gambar sila keberapa? Ya, Moreno Lewa Herila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, bagus sekali. Gambar ini mereka sedang melakukan apa? Siapa yang tahu? Saya TOTK? Iya, pintar sekali. Setiap warga negara Indonesia bebas menganut dan menjalankan ibadah sesuai. Gambar yang kedua ini merupakan pengamalan dari sila kedua. Siapa tahu bunyi sila kedua? kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, benar sekali. Dari gambar ini mereka melakukan apa? Memberikan sumbangan. Ya, benar sekali.
Dari sila kedua mempunyai nilai-nilai kesamaan derajat di antara setiap warga negara, rasa kebangsaan. Gambar yang ketiga, siapa tahu ini? Persatuan Indonesia. Ya, bunyi sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Gambar ini mereka sedang melakukan apa anak-anak? Gotong royong membangun rumah tetangga. Ya, benar sekali. Tekad kuat dan utuh yang berasal dari berbagai aspek kehidupan, kerjasama, tolong-menolong, dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak, ini merupakan pengamalan dari nilai sila keempat. Siapa tahu bunyi sila keempat? Ya, Theo. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Ya, benar sekali. Gambar ini mereka sedang melakukan apa anak-anak? Siapa yang tahu? Anjungkan tangan. Theo. Berdiskusi. Ada yang lain? Bermusyawarah. Ya, benar sekali. Yang dikatakan Dalen adalah bermusyawarah. Segala proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada asas musyawarah. Gambar yang terakhir, siapa yang tahu ini sila keberapa? Kelima. Ya, kelima. Siapa tahu bunyi sila kelima? Alin? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar sekali. Dari gambar ini anak-anak tahu mereka sedang melakukan apa? Berdiskusi dalam keluarga. Ya, benar sekali. Berdiskusi dalam keluarga. Tidak boleh ada diskriminasi di kehidupan kita antara manusia, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, mewujudkan kemajuan, dan selalu berkomunikasi dengan keluarga. Anak mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, Ibu akan membagi kelompok dan kalian akan berdiskusi. Kelompok pertama, Dalen, Sion, Nakila, dan Alin. Kelompok kedua, Frilian, Moreno, dan Theo. Silakan pergi ke kelompok kalian masing-masing. Ibu akan memberikan 5 menit untuk kalian mengerjakan. Sila ketiga, izin dari baris sila ke-1. Ini, nah gitu. Baik anak-anak, waktunya telah selesai. Sekarang kita akan masuk dalam presentasi kelompok. Kelompok yang akan presentasi pertama adalah kelompok 2. Anggota kelompok dan ketua silakan maju ke depan. Teman-teman, ini hasil dari diskusi kami. 1. Gotong royong sesuai dengan sila ke-3. 2. Rajin belajar sesuai dengan sila ke-1. Nomor 3. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila ke-4. Nomor 4. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin sesuai dengan sila ke-2. Nomor 5. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Nomor sesuai dengan sila ke-5. Demikian hasil diskusi kami. Ya, tepuk tangan kepada kelompok 2. Ya, baik, silakan duduk. Selanjutnya, Ibu mempersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan maju ke depan. Teman-teman, kita akan membacakan hasil dari diskusi kami. 1. Gotong royong sesuai dengan sila ke-3. 2. Rajin beribadah sesuai dengan
Sila ke pertama, 1. 3. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila keempat. 4. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin sesuai dengan sila kedua. 5. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum sesuai dengan sila kelima. Demikianlah hasil diskusi kami. Ya, berikan aplaus kepada anggota kelompok 1. Bagus sekali dari anggota-anggota kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi, anak-anak harus mencontohi dan melakukan apa yang tadi anak-anak sudah tulis atau yang telah anak-anak diskusi di kehidupan anak-anak sehari-hari. Baik anak-anak, di sini ibu sudah menampilkan sebuah gambar. Siapa tahu ini gambar apa? Peta Indonesia. Benar sekali, peta Indonesia. Jadi di sini berdasarkan peta yang ibu sudah tampilkan di muka, kalian harus berdiskusi lagi. Berdiskusi dengan teman sebangku kalian mengenai luas dan letak negara Indonesia. Nah, ini ibu berikan gambarnya. Silakan berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Ibu berikan waktu 5 menit. Ya, waktu telah habis. Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil? Anjungkan tangan. Ya, kelompok 2 silakan. Teman-teman, kita akan membacakan hasil dari diskusi kami. Letak dan luas negara Indonesia. Letak negara Indonesia. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Luas negara Indonesia adalah 5,19 juta kilometer persegi. Ya, tepuk tangan. Hasil dari diskusi kami. Letak negara Indonesia terletak di geografis Indonesia terletak di antara dua samudra, benua Asia dan benua Australia. Letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat bintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Luas negara Indonesia 5.900 juta kilometer. Ya, berikan aplaus kepada kelompok terakhir. Ya, ibu minta hasil pekerjaan kalian tadi dikumpulkan. Ya, baik anak-anak, hasil diskusi kalian sangat bagus sekali. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas dengan total area sebesar 5,19 juta kilometer. Wilayah perairan Indonesia pun mencapai 3,2 juta kilometer sehingga Indonesia termasuk negara maritim. Seperti yang tadi anak-anak sudah jelaskan,
dan sudah mempresentasinya di muka. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita mencoba semuanya bangkit berdiri. Anak-anak tahu menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke kan? Tahu. Tahu. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk tangan. Baik anak-anak, silakan kalian akan menentukan ide pokok dari cerita singkat yang akan Ibu bacakan dengan judul Cerita Singkat Tempat Tinggalku. Lingkungan tempat tinggalku, di sana aku tinggal bersama keluargaku, bersama ayah, ibu, adik, kakak, dan nenek. Tempat terjadi semua kejadian, baik buruk ataupun yang menyenangkan. Di sana aku bermain bola bersama teman-teman di lapangan, tertawa riang bersama. Orang-orang di kompleksku sangat baik, rajin beribadah, berolahraga, membantu orang, bergotong royong. Aku suka tempat tinggalku. Lingkungannya yang bersih, pepohonannya sangat banyak, begitu tenang dan nyaman. Itulah tempat tinggalku. Baik anak-anak, silakan kalian menentukan ide pokok dari cerita singkat yang Ibu bacakan. Siapa yang sudah? Angkat tangan. Dalen. Keluargaku tinggal di pedesaan. Siapa yang lain? Alin. Keindahan tempat tinggalku. Ada yang lain juga? Ya. Lingkungan tempat tinggalku yang nyaman. Ya, bagus sekali. Jadi, anak-anak, ide pokok dari cerita singkat ini adalah yang pertama, keluargaku tinggal di pedesaan. Cerita ini menceritakan tentang keindahan anak-anak. Dengan demikian, pembelajaran Ibu di hari ini. Sebelum Ibu mengakhirinya, Ibu akan memberikan tugas rumah. Ambil, keluarkan buku dan pena, silakan mencatat. Ya, sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ya, baik. Dengan demikian pembelajaran Ibu di pagi hari ini. Sebelum menutup pelajaran, Ibu mengundang Nakhilawas untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anakmu sudah habis belajar. Sekarang kami mohon, ya Tuhan, tolong berkatilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dengan demikian pembelajaran kita di hari ini. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang, teman.